penindakan akan dilakukan sebagai langkah terakhir. Tidak semua pelanggaran atau penyimpangan di ruangan cyber dilakukan upaya penegakan hukum, melainkan mengedepankan upaya mediasi dan restoratif justice. Salam integritas. Merespon arahan Presiden Joko Widodo terkait pasal-pasal karet yang ada di Undang-Undang ITE, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bergerak cepat dengan menggagas berdirinya polisi virtual yang secara resmi beroperasi berdasarkan surat edaran Kapolri nomor SE-2/11/2021. Polisi virtual untuk mencegah tindak pidana undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang biasa kita kenal dengan undang-undang ITE. Kehadiran polisi di ruang digital juga merupakan bentuk pemeliharaan Kaptimas agar dunia cyber dapat bergerak dengan bersih, sehat, dan produktif. Polisi virtual bertugas memberikan edukasi, memberitahukan bahwa apa yang harus ditulis itu di-share di masyarakat, khususnya pada platform Facebook, Twitter, Instagram. Jika terdapat unsur pelanggaran pidana atau hoax serta hasutan, harap untuk dikoreksi atau dihapus. Tim polisi virtual akan mengirimkan peringatan lewat medium pesan atau direct message pada pemilik akun dengan waktu 1x24 jam. Peringatan diberikan oleh tim setelah melakukan kajian terhadap konten bersama para ahli bahasa tentunya, ahli pidana hingga ahli ITE. Jika postingan di media sosial yang diduga mengandung pelanggaran atau hoax tidak diturunkan, pemilik akun akan memberikan peringatan kembali sebanyak 1 kali. Jika yang kedua juga masih belum direspon, maka tim akan memanggil pemilik akun untuk dilakukan klarifikasi. Namun upaya penindakan akan dilakukan sebagai langkah terakhir. Tidak semua pelanggaran atau penyimpangan di ruangan cyber dilakukan upaya penegakan hukum, melainkan mengedepankan upaya mediasi dan restoratif justice. Adalah Direktorat Tindak Pidana Cyber yang ditugaskan untuk mengusut tindakan pidana ITE yang saat ini dikomandoi oleh Brigjen Pol Slamet Uliadi. Satuan kerja yang berada di bawah Baris Krim Polri dan bertugas untuk melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan cyber. Secara umum, Direktorat Tindak Pidana Cyber menangani 2 kelompok kejahatan, yaitu computer crime dan computer related crime. Apa itu computer crime? Computer crime adalah kelompok kejahatan cyber yang menggunakan komputer sebagai alat utama. Bentuk kejahatannya adalah peretasan sistem elektronik yang dikenal dengan hacking, ada intersepsi ilegal, pengubahan tampilan situs web, ada gangguan sistem, manipulasi data. Sedangkan untuk computer related crime adalah kejahatan cyber yang menggunakan komputer sebagai alat bantu, seperti pornografi dalam online, dalam jaringan yang maksudnya. Ada lagi perjudian dalam jaringan, pencemaran nama baik, pemerasan dalam jaringan, penipuan, ujaran kebencian, dan akses ilegal dalam sistem, dan yang paling banyak dikenal dengan pencurian data. Guna mendukung pembuktian kejahatan cyber, Direktorat Tindak Pidana Cyber dilengkapi dengan beragam kemampuan dan fasilitas.
Salah satunya yang utama adalah laboratorium digital forensik. Kehadiran polisi virtual adalah jawaban tegas dan cerdas Kapolri untuk menjawab pertanyaan presiden dan keresahan para politisi dan masyarakat umumnya tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2028 tentang ITE agar direvisi karena dianggap mengandung sejumlah pasal karet atau yang menimbulkan multitafsir. Namun dengan adanya polisi virtual dan pendekatan kepolisian dalam melakukan pendekatan humanis dan persuasif saat mengingatkan masyarakat yang melakukan kesalahan di ruang digital, membuat masyarakat menjadi sadar dan tuduhan kriminalisasi menjadi tidak terbukti karena polisi memberikan cukup toleransi. Sekali lagi, polisi virtual dibuat agar masyarakat dapat lebih bijak menggunakan media sosial serta tidak melewati batas yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sebagai orang juga yang bergerak di bidang media sosial, saya juga mengimbau sudah saatnya kita menggunakan internet secara sehat dan aman. Jikalau ditegur dan diperingati masih juga membandel, ya jeruji besi ya siap menanti. Salam integritas.